Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kembali kita bersama Kiblat Asahan Channel. Saat ini sore ini saya sedang didampingi oleh dua tokoh besar Kabupaten Asahan. Di depan saya Ali Ibrah. Ya, saya perkenalkan sedikit, beliau merupakan aktivis Asahan, mantan sekretaris cabang HMI Asahan tahun 2020. Kemudian di samping saya ini juga aktivis dan juga tokoh campur akademisi. Karena beliau sering mengajar adik-adik, mengumpulkan adik-adik, mengajari, memberi masukan dan seterusnya. Dan beliau juga alumni Fakultas Hukum Universitas Kabupaten Asahan. Nah, hari ini, sore ini, saya akan mencoba berbincang-bincang dengan kedua tentang penegakan hukum di bawah kendali Kejaksaan Negeri Kisaran. Baik, langsung saja Bang Chandra dulu ya. Bang Chandra, bagaimana pandangan Abang tentang penegakan hukum di Kabupaten Asahan ini, khususnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kisaran? Apakah sudah maksimal? Apakah tebang pilih? Apakah beres atau nggak beres? Coba Bang Chandra kasih pandangan dulu. Ini khusus Kejari. Khusus Kejari Kisaran. Saran kritik boleh. Semua boleh kita sampaikan. Coba kau sampaikan dulu. Jadi kalau pandangan kacamata aku lah Mas. Ya. Lihat kerja dari kinerja Kejari Kisaran. Oke. Mungkin Bapak Alu ini kita menilai bahwasannya belum puas. Belum puas, Mas Chandra ya, belum puas. Ya. Kenapa kok belum puas? Yang pertama kita melihat dari kasus kawan kita inisial MS. Korupsi lembu ya. Ya. Kenapa dengan Saat ini sudah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Ya. Kita tidak bisa masuk dalam sistem persidangan mereka, cuma kita menilai bahwasannya keterkaitan banyak pihak itu kan ada di sana. Ya. Kenapa mesti MS yang ditetapkan sebagai terdakwa? Dari mana asal lembu itu, dari siapa penerimanya, siapa pemberinya, dan kita melihat ada kejanggalan dan hanya MS yang dikorbankan. Hanya korban aja lah MS. Ya, di situ kan kita lihat kalau kita tahu ini MS ini hanya seorang tukang buah. Iya. Coba peruntungan mungkin tidak TV gitulah ya. Iya. Lempunya pun tak ada kurangnya. Buahnya pun belum tentu laku. Iya. Cobalah lebih luasa kejaksaan ini Meneliti menetapkan terdakwa itu siapa aja. Jangan tebang pilih, Nah, artinya logo mereka itu kan timbangan ini kan harus ditimbang. Jadi dalam konteks kasus dugaan korupsi lembu ini, kejaksaan dianggap, ketua anggap masih, Abang anggap masih belum maksimal lah ya dalam menetapkan terdakwanya. Harusnya ini kan tidak berdiri sendiri dia. Kita nilai tebang pilih. Bapak nilai tebang pilih. Iya. Kenapa hanya MS? Kenapa MS? Mana kadisnya, mana yang lain-lain? Kadis, PPTK, Apa? Siapa pelapor? Periksa itu pelapor. Oke, pelapornya harus dipanggil juga. Panggil. Jadi selain itu apa? Selain itu lagi penegakan hukum seperti penetapan DPO kasus Jutikar yang diduga korupsi dana bos di SMK Negeri 2 Kisaran. Yang diduga itu kerugian negara itu hampir 900 juta lebih. Dana bos 1,7 yang diduga dikorupsi itu 900 juta lebih. Hingga awal tahun 2022 ini belum ditetapkan. Sudah berapa tahun ini? Belum diproses. 2019 kalau nggak salah ditetapkan sebagai DPO. Sampai sekarang belum tertangkap. 19, 20, 4 tahun. Sudah berapa kali ganti Kajari, sampai sekarang belum ada. Jadi pertanyaannya apa kerja Kajari ini? Apa itu kerja Kajari? Iya. Hanya sekedar pencitraan saja kayaknya lah ya. Kalau pencitraan tidak bisa katakan itu. Enggak ya. Artinya kan malah jangan jadi Kajari. Artinya Azan tidak membutuhkan itu. Azan minta Kajari yang tegas. Kalau tidak sanggup ya mundur. Kita usulkan kepada siapapun yang berwenang soal itu. Pindahkan aja ini. Jadi Pak Chandra menilai bahwa Kajari hari ini itu gagal dalam hal penegakan hukum, dalam misalnya menangkap buronan tadi, itu sampai hari ini tidak tertangkap. Ya, artinya banyak korban di sana itu. Kemudian kasus dugaan korupsi lembu terkesan tebang pilih dalam penetapan terdakwa, kan gitu kan. Itulah Pak Chandra menilai ya. Oke, menurut Bang Ali, bagaimana kalau pandangan Bang Ali dalam hal kinerja kejaksaan negeri dalam penegakan hukum? Bicara kejaksaan ini kita harus tahu dulu yang pertama fungsinya apa? Fungsi kejaksaan. Kejaksanya dia penuntut dari orang yang melanggar hukum ataupun peraturan perundang-undangan gitu ya.
Jadi yang dikatakan saudara Adi Chandra Pranata, Sarjana Hukum tadi mengatakan bahwasanya yang pertama terkait penetapan tersangka oleh kejaksaan yang didakwakan kepada NS. Nilai tebang pilih. Yang perlu kita ketahui di sini, Bang, ya kan? Pengelola anggaran itu tidak terlepas dari pejabat pemerintahan. Tidak terlepas dari pejabat pemerintahan. Itu ada unsur-unsur, bukan hanya pemborong. Kita buatlah memang si NS ini bahwasanya dia pemborong ataupun pemilik CP. Pelaksana kegiatan. Namun sebelum dilaksanakan ini kan ada namanya verifikasi dari dinas. Sistem dinas lah. Ada PPK, ada kabitnya, ada sekretaris, ada kepala dinas, bahkan sampai ke bupati. Jadi yang kita harapkan di sini kejaksaan ini kerjanya cuma nangkap-nangkap. Sementara ini kita harapkan di sini kejaksaan memberikan himbauan-himbauan bentuk pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi. Jangan ugal-ugalan tiba-tiba menetapkan tersangka, Baru Bang, yang kita kecewakan ada beberapa mungkin sebulan yang lalu lebih lah. Bahwasanya tim kuasa hukum MS ini mengajukan ke Kejaksaan Negeri ke pengadilan negeri, Bang, tidak dihadiri satupun oleh pihak kejaksaan. Kita di sini bingung. Pra peradilan itu ya. Pra peradilan yang diajukan oleh pihak MS tidak ada hadir. Ini kan sama Bang? Tidak kooperatif kalau kita bahasa apanya itu. Bahasa yang tidak kooperatif. Sementara ini kan pejabat publik. Pejabat publik menghargai proses hukum. Jadi Pak Ali, dalam proses penanganan dugaan korupsi Lembu ini kejaksaan terkesan itu bermain-main lah, dalam hal ini tidak maksimal lah ya. Iya Bang, kita hanya hari ini yang mencuat hanya MS. Korupsi itu nggak bisa nggak bisa satu orang, nggak bisa. Kalau korupsi anggaran, nggak bisa satu orang yang terlibat, pasti lebih. Harusnya ada pihak yang lebih tinggi lagi yang bisa di-share oleh kejaksaan. Bang. Kalau MS itu katanya merugikan 200 juta. 200 juta dimakan dia, nggak mungkin jualan buah dia, nggak mungkin jualan buah naik beca. Itu logika kita berpikir ya, Bang. Iya betul. Macam uang kantongi 2.000 kan udah kreak uang. Udah kreak. Jadi lanjut balik lagi kita di Ali. Jadi dalam hal lain penegakan hukum hari ini selain dari kasus MS, ya kan, yang terkesan tebang pilih dan seterusnya, itu apalagi kira-kira yang menurut di Ali menilai tentang Kejari hari ini? Nggak ada, hari ini Kejari 0 prestasi. Kejari 0 prestasi. Jadi seolah-olah ini aku berpikir ini ya Bang, persepsiku sendiri. Orang ini memang mau cari barcon. Mau cakapnya biar dianggap kejaksaan kerja. Sementara barconnya ini salah pula ya. Nggak sesuai. Oke. Berarti kejaksaan terkesan mencari barang contoh untuk menaikkan reputasi mungkin. Mungkin ada tekanan instruksi dari atas supaya kerja lebih giat. Sementara sampai sekarang pun belum selesai juga. Sementara ada korban lah ya udah ya. Ada korban nih, saudara Muhammad Sahlan. Muhammad Sahlan. Oke, berarti menurut Bang Ali bahwa Kejari hari ini 0 prestasi lah ya. Bila perlu Bupati dihadiri, suruh jadikan saksi. Kenapa? Dia kan harus pengesahan anggaran. DPR juga. DPR juga. Artinya kan untuk merealisasikan sebuah kegiatan itu ada perencanaan, Bang. Perencanaan, pengorganisasian baru actionnya, baru kontrolnya. Artinya semua itu harus dilibatkan dia. Jadi hari ini Kejari terputus memilah-milah lah kayak. Nggak berani. Aku bilang nggak berani, Bang. Nggak berani. Nggak berani kejaksaan. Ya berani cuma sama Muhammad Sahlan. Berani sama Muhammad Sahlan. Yang orang biasa. Kita dianggap orang biasa mungkin temakan si kawan ini kan gitu. Salah. Rupanya perlawanan. Masih banyak orang-orang di Asahan yang menolak kezaliman. Oke. Jadi ini terakhir mungkin tadi sudah jelas masing-masing menilai bahwa secara umum Kejaksaan Negeri Kisaran gagal. Jadi ini kembali ke Bang Chandra, apa kira-kira closingnya, harapan untuk Kejaksaan Negeri Kisaran dari Pak Chandra, coba closing. Harapan ini. Iya, kritik sekarang tak mampu lagi. Udah tadi kritik tadi udah.
harapannya kepada Kejarian tegakkanlah supremasi hukum yang berkeadilan. Ya, yang berkeadilan ya. Udah itu aja. Untuk Kejari hari ini apakah layak dipertahankan di Asahan ataukah Mohon maaf nggak layak. memang nggak layak di Asahan ya? Ya. Jadi Pak Chandra minta agar dipindahkan atau dinaikkan pangkatnya atau Apapun apa? yang berwenang tolonglah gantilah Kejari kami. Tidak Copot layak. diganti ya? Oke. Jadi itulah statementnya ya Pak ya, Pak Chandra ya. Oke, dan dari Bang Ali apa kira-kira closingnya sebagai masyarakat Asahan? Sebagai masyarakat ini, aku kan di sini bang sebagai inilah Aktivis ya Pak. Jadi kalau memang jaksa-jaksa di Asahan, Kejaksaan Negeri Asahan itu nggak sesuai sama pernyataanku tadi, Ya, aku tantang dia hadir di sini berdua sama aku kayak data. tantang ya. Aku tantang berdua di podcast abang ini ya. Ya. Aku tantang Ya, ya. berdua, Ya, berdua sama satu lah dari sana. Kalau bisa lu pakai mandat. Oke, Nah, oke. karena kita ketahui yang kejaksaan ini nggak terbuka, bang. Nggak terbuka ya. Nggak terbuka. Ada akun Facebooknya pun sedikit-sedikit upacara, sedikit-sedikit gini. Ah, Banyak seremoni. Banyak ya. seremoni. Jadi Nah. Pak Ali menantang Aku tantang untuk jaksa. ngomong langsung di sini ya. Ngomong di sini berdua. Jadi kemudian tuh harapan apakah Bapak Ali kita pertahankan di sini atau kemana nih menurut Pak Ali? Atau kita minta suruh naikkan pangkatnya yang tinggi atau kemana? Nah, cakapnya kalau Bapak Alwi ini nggak bisa, ini jaksa ini kan wakil Tuhan, bang. Ya. Nah, kalau nggak bisa jadi wakil Tuhan, Ya. nah udahlah, jangan di sini. Jangan di sini ya. Jangan di sini. Di sini masih banyak orang yang peduli dengan kedoliman. Nah, Kalau untuk perangkat-perangkat jaksanya ini kan banyak, Kajari, perangkat-perangkatnya kasih intel, kasih apa segala macam. aduh, itu kepalanya juga itu, Kepala bang. yang menentukan ya. Nah, kepala yang menentukan. Artinya kalau kepala nggak beres, bawahnya pun nggak beres gitu. Nah, sama kalau kita kalau pening mana bisa jalan, bang. Oh, gitu. Nah, Oke. kecuali setan. Iya, iya. Nah, Oke, kawan-kawan sahabat Kiblat Asahan, itulah tadi pernyataan atau pendapat aktivis dan tokoh masyarakat Asahan tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kisaran terkait beberapa persoalan dan kasus yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua dan bisa menjadi alarm warning bagi para penegak hukum hari ini maupun ke depan. Mudah-mudahan penegakan hukum semakin berkeadilan di bumi Rambati Rata Raya ini. Terima kasih. Saya tutup dengan billahi fisabilillah wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Pak Ali. Minum. Kawan-kawan minum.